Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Setelah terdiam sejenak, maka Adipati Adiwijaya melanjutkan. Aku inginkan sepasar setelah pasewakan para bebau Pajang sudah bisa mempunyai prajurit sendiri, dan untuk kepentingan para prajurit maka Kakang Pemanahan pulang sebentar ke Selo untuk mengambil 100 buah pedang pendek dan 20 bilah tombak yang akan digunakan untuk perlengkapan prajurit Pajang. Kekurangannya masih banyak, tetapi sebagian sudah dipesankan oleh Joko Wilo ke Banyu Biru. Dan aku harapkan Joko Wilo nanti sore sudah bisa kembali ke Pajang. Tetapi senjata yang dipesankan oleh Joko Wilo kepada Pandai Besi Banyu Biru ternyata juga masih kurang. Dan untuk kekurangannya ini adalah tugas dari Wenang, kata Adiwijaya selanjutnya. Wenang mengangkat wajahnya bersiap menjalankan perintah Adipati Adiwijaya. Wenang, hari ini kau pergilah ke Butuh, pesankan ke Pandai Besi di Butuh untuk membuat 50 bilah pedang pendek beserta 20 bilah tombak. Katakan kepada Pandai Besi pesanan ini supaya diselesaikan secepatnya, kata Kanjeng Adipati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, jawab Wenang. Selain itu, dalam rangka lamaran dan pargian pengantin di Ajeng Sekar Kedaton, tolong sampaikan kepada Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang agar supaya mereka bisa ikut mendampingiku ke kota Raja Demak 3 pasar setelah Pisowanan Agung kemarin. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang aku harapkan bisa hadir sehari sebelum acara lamaran dan nanti menginap di pesantren Kadilangu. Ki Ageng berdua sudah ditunggu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Adipati Adiwijaya. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang, menyanggupi perintah sang Adipati. Satu lagi Wenang, ini mendahului woro-woro yang nanti akan disampaikan oleh para prajurit Wiromanggolo. Tolong sampaikan kepada Ki Ageng Butuh bahwa 3 hari lagi akan ada pasewakan. Yang pertama di Sasono Sewoko, Kadipaten Pajang. Diharapkan semua bebau di Kadipaten Pajang bisa hadir di Sasono Sewoko, kata Adipati Adiwijaya. Besok pagi prajurit Wiromanggolo akan mengunjungi setiap bebau di semua wilayah yang masuk dalam lingkup Kadipaten Pajang, termasuk Desa Butuh dan Desa Pengging, kata Adipati Adiwijaya. Wenang, kau berangkat ke Butuh pagi ini, sedangkan untuk pengawasan pembangunan rumah termasuk pembangunan dalam kasatrian nanti bisa diawasi dan dibantu oleh Mas Monco, Ki Wuragil dan Kakang Penjawi, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang, aku hari ini akan ke Pengging menyiapkan ubo rampe acara lamaran, karena aku harus mencari beberapa barang yang akan dibawa ke kota raja sesuai saran yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Adiwijaya selanjutnya. Ya Wenang, kapan kau berangkat ke Butuh? Saya berangkat sekarang Kanjeng Adipati. Mohon pamit, besok siang saya kembali lagi ke Pajang, kata Wenang. Ya hati-hati di jalan, kata Adiwijaya. Kemudian setelah itu pun pertemuan pun dibubarkan. Wenang segera bersiap untuk pergi ke Butuh
Sedangkan Wuragil, Penjawi beserta Mas Monco segera bekerja bersama beberapa tukang, meneruskan pekerjaan membangun rumah. Adipati Hadiwijaya pun segera masuk ke kamarnya bersiap untuk pergi ke Pengging untuk mengambil beberapa barang ubo-rampe lamarannya terhadap Sekar Kedaton Kesultanan Demak. Di kamarnya Adipati Hadiwijaya segera mengambil keris pusaka Kyai Nogo Siluman, lalu dipakainya dengan cara nyurte, diselipkan pada lambung depan sebelah kiri, lalu ditutup dengan baju yang dipakainya. Mulai sekarang setiap aku pergi, aku harus membawa keris pusaka sifat Kandil Kadipaten Pajang, desis sang Adipati. Setelah menyelipkan kerisnya, maka Hadiwijaya segera menghampiri kudanya. Saat kemudian seekor kuda berlari meninggalkan Kadipaten Pajang menuju Pengging dengan Hadiwijaya berada di punggungnya. Kuda yang ditunggangi Hadiwijaya berlari tidak terlalu cepat. Hari masih pagi sehingga penunggangnya tidak perlu merasa tergesa-gesa. Udara yang sejuk, titik-titik embun yang mulai menguap di pucuk dedaunan mengiringi derap langkah kaki kuda yang ditunggangi Adipati Pajang. Udara yang sejuk, kata Hadiwijaya dalam hati. Ketika masuki desa Pengging, sebelum sampai ke rumahnya, kudanya dibelokkan menuju salah satu rumah di sudut jalan simpang yang membelah desa Pengging. Kuda Adipati Hadiwijaya masuki halaman sebuah rumah yang cukup besar. Lalu kuda itu berhenti di bawah pohon di sudut halaman. Penunggangnya pun turun setelah menambatkan tali kuda ke tonggak yang ada di dekat pohon. Dari dalam rumah keluar seorang tua, tetapi tubuhnya masih terlihat sehat, tangannya pun terlihat kuat. Orang tua itu pun terkejut ketika melihat tamu yang mengunjunginya, dan sambil membungkukkan badannya ia pun berkata, "Selamat datang Kanjeng Adipati Hadiwijaya." Meskipun heran dengan ucapan orang tua itu, Hadiwijaya menjawabnya, "Terima kasih Siwa Kromo Sungging. Silahkan naik ke pendopo Kanjeng Adipati," kata Kromo Sungging. Adipati Hadiwijaya pun kemudian naik ke pendopo dan duduk pada amben yang telah berada di sana. Dan Kromo Sungging pun tidak mau duduk di amben, dia milih duduk bersila di lantai. "Kau selamat, Siwa Kromo Sungging?" tanya Kanjeng Adipati. "Atas pangestu Kanjeng Adipati, saya sekeluarga selamat, tak kurang suatu apa," jawab Kromo Sungging. "Siwa Kromo Sungging, dari mana kau mengetahui? Aku telah menjadi seorang adipati dan sekarang aku mendapat nama baru, Hadiwijaya," tanya Hadiwijaya. "Semua orang Pengging sudah tahu Kanjeng Adipati. Tadi pagi setelah bersama pulang dari Langgar, saya telah diberitahu oleh Kakang Purwo, abdi setia sejak Ki Ageng Pengging, yang setia menunggu rumah Kanjeng Adipati di Pengging," kata Kromo Sungging. Adipati Hadiwijaya menganggukkan kepalanya meskipun ia heran. Dari mana pembantu yang sekarang menunggu rumah peninggalan Ki Ageng Pengging bisa mengetahui kejadian yang terjadi di kota raja? "Siwa Kromo Sungging, aku datang kemari menginginkan kau dan saudara-saudaramu bekerja menghias dalam kadipaten, terutama kayu sokonya dengan beberapa ukir-ukiran yang disungging dengan warna yang indah," kata Kanjeng Adipati. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati, berapa orang saudaramu yang bisa mengukir dan menyungging?" "Ada 4 orang Kanjeng Adipati, yang bungsu merangkap menjadi tukang kayu," jawab Kromo Sungging. "Ya, kalian berempat besok bisa mulai bekerja menyungging di dalam Kadipaten Pajang. Selain mengukir di dalam Kadipaten Pajang, kau buatkan aku sebuah dampar kedaton, sebuah kursi yang berukir untuk keperluan pasewakan di Sasono Sewaka," kata Kanjeng Adipati. "Sendika dawuh Kanjeng Adipati." "Baik Siwa Kromo Sungging, sekarang aku akan meneruskan perjalanan. Aku akan pulang ke rumah." "Terima kasih Kanjeng Adipati,"
Adipati Hadiwijaya kemudian turun dari pendopo, menghampiri kudanya, dan sesaat kemudian ia pun telah berada di atas punggung kudanya yang berlari menuju ke rumah peninggalan orang tuanya, Ki Ageng Pengging. Di perjalanan ia pun sempat bertanya di dalam hati tentang pembantu ayahnya yang setia. Setelah Pisuanan Agung, aku langsung pulang. Baru tadi malam aku tiba di Pajang. Dari siapakah Siwa Purwo tahu kalau namaku Hadiwijaya? Kudanya terus dilarikan menuju rumah peninggalan ayahnya. Tak lama kemudian kuda itu pun dikurangi kecepatan larinya, karena akan berbelok masuki halaman rumahnya. Di sudut halaman, Ki Purwo, pembantu ayahnya yang setia, sedang membersihkan daun-daun yang bertebaran. Kemudian ia mengangkat kepalanya. Ketika telinganya mendengar derap kaki kuda, lalu terlihat seekor kuda berlari masuki halaman, dan sesaat kemudian kuda itu pun telah berhenti beberapa langkah di sampingnya. Ki Purwo yang mengetahui Hadiwijaya datang dengan menunggang kuda dan berhenti di dekatnya, segera menghampirinya dan berkata, "Selamat datang Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Kanjeng Adipati sudah ditunggu Nak Mas Kebukanigoro di ruang dalam." Hadiwijaya kemudian turun dari punggung kudanya, lalu tali kendali kuda itu diberikan kepada orang tua itu. "Siwa Kebukanigoro sudah lama berada di Pengging?" tanya Hadiwijaya. "Tidak, Nak Mas. Kanigoro baru tadi sore tiba di Pengging. Pagi ini Nak Mas Kanigoro sudah siap di ruang dalam, menunggu Kanjeng Adipati yang akan datang dari Pajang," kata pembantu ayahnya. "Baik wo, tolong urus kuda ini. Aku akan menemui Siwa Kebukanigoro di ruang dalam," kata Hadiwijaya. Pembantunya kemudian mengikatkan tali kendali kuda ke tonggak yang sudah ada di sudut halaman. Hadiwijaya melangkah naik ke pendopo rumahnya, lalu masuk ke ruang dalam. Di sana sudah menunggu wonya, Ki Kebukanigoro, yang duduk di atas amben, menghadapi cangkir wedang jahe, secuil gula aren beserta beberapa potong ubi rebus. "Duduklah Hadiwijaya," kata Kebukanigoro. Hadiwijaya pun kemudian mencium tangan wonya, lalu ia pun duduk bersila di depan wonya. "Kau selamat, Hadiwijaya?" tanya Kebukanigoro. "Atas pangestu Siwa, saya selamat wo," jawab Adipati Hadiwijaya. "Ya, aku memang ingin bertemu denganmu, karena menurut perhitunganku setelah tiba di Pajang, kau akan pergi ke Pengging, karena kau butuh beberapa barang yang akan kau bawa ke Demak. Dan sejak pagi tadi aku sudah menunggumu di sini," kata wonya sambil tersenyum. "Ya wo, aku memang butuh beberapa barang untuk keperluan melamar di Ajeng Sekar Kedaton. Siwa berada di Pengging sudah lama?" tanya sang Adipati. "Baru tadi sore aku tiba di Pengging." "Siwa dari mana?" "Dari Kota Raja Demak. Aku berada di sekitar keraton pada hari Pisuanan Agung," kata wonya. "Siwa melihat saya di sana?" "Ya, aku melihatmu bersama Kanjeng Sunan Kalijogo dan 6 orang lainnya. Di samping itu aku juga melihat Adipati Jipang Arya Penangsang bersama Kanjeng Sunan Kudus, diiringi oleh Ki Metaun, Arya Mataram bersama 2 orang yang lain," kata Kebukanigoro. "Di mana Siwa melihat Arya Penangsang?" "Aku melihat 4 orang, Kanjeng Sunan Kudus, Arya Penangsang, Arya Mataram, dan Ki Metaun, ketika mereka akan masuki pintu gerbang keraton. 2 orang temannya tidak ikut masuk ke keraton. Mereka ditinggal di alun-alun untuk menjaga 6 ekor kuda milik mereka. Salah satunya adalah kuda hitam milik Arya Penangsang, Gagak Rimang," kata wonya. Adipati Hadiwijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata wonya berada di Kota Raja pada saat Pisuanan Agung, sehingga wonya memang mengetahui kalau ia telah mendapatkan sebuah nama baru. "Siwa masuk ke dalam keraton?" "Ya, tetapi aku tidak masuk ke Sasana Sewaka. Hanya di luar. Di luar pun juga banyak sekali orang yang
mengikuti jalannya acara Pisowanan Agung. Sekali lagi Hadiwijaya menganggukkan kepalanya. Dia percaya Wonya mampu menyelinap di keramaian Pisowanan Agung melewati penjagaan 2 orang penjaga pintu gerbang keraton. Tetapi mengapa Siwo sudah tiba di Pengging tadi sore? Siwo dari kota Raja Demak naik kuda? Tanya Adipati Hadiwijaya. Tidak, aku tidak berkuda. Apakah ada yang aneh, Hadiwijaya? Kata Ki Kebo Kanigoro sambil tersenyum. Ya wo, karena saya berangkat dari Kadilangu setelah duhur, baru tiba di Pajang tadi sore. Tetapi Siwo juga tiba di Pengging sore hari. Ya, aku tahu kau tidak merasa bahwa kau dan aku berangkat bersama-sama dari Kadilangu, tanya Wonya. Tidak wo, Siwo berangkat pada saat yang sama dengan rombongan saya. Saya naik kuda wo. Ya, aku berlari di belakangmu. Siwo mampu berlari cepat lari seekor kuda? Tanya Kanjeng Adipati. Oh, jawab Ki Kebo Kanigoro. Tidak ada seorang pun yang mampu berlari menyamai kecepatan lari seekor kuda. Aku bisa berlari membayangimu karena kau beberapa kali beristirahat, memberi minum kudamu yang kehausan, dan beberapa kali kau menyeberangi sungai. Bahkan pada malam harinya aku tidur tidak jauh dari rombonganmu beristirahat. Siwo berlari sepanjang hari? Tanya Adipati Hadiwijaya. Kebo Kanigoro tertawa kecil. Hadiwijaya pun tersenyum. Jarang sekali ia melihat Wonya tertawa. Hadiwijaya, ada beberapa orang yang mampu berlari tanpa henti, lalu berenang menyeberangi sungai ditambah menjelajah hutan, dan mereka mampu menempuh separuh jarak dari Demak ke Pengging. Perjalanan berlari mengikutimu sebenarnya tidak begitu berat bagiku, karena aku beberapa kali bisa beristirahat, kata Wonya. Ya wo, kau juga mampu melakukannya, Hadiwijaya. Berlari separuh jarak dari Demak ke Pajang, kata Ki Kebo Kanigoro. Hadiwijaya melihat kepada dirinya sendiri. Ia ingin bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia mampu berlari menempuh separuh jarak dari Demak ke Pajang? Berapa condro yang lalu setelah membunuh Kebo Danu di hadapan Kanjeng Sultan Trenggono di hutan Prawoto, aku berjalan, berlari dan berenang mulai dari hutan Prawoto sampai ke kota Raja Demak, kata Hadiwijaya dalam hati. Jauhnya hampir sama jarak dari hutan Prawoto ke Demak dengan separuh jarak dari Demak ke Pajang, kata Hadiwijaya dalam hati. Aku mengetahui semua keputusan Sultan Trenggono atas dirimu. Bahkan aku juga mendengar 3 minggu setelah Pisowanan Agung itu, kau akan melamar Sekar Kedaton, kata Wonya. Dari mana Siwo tahu rencana tentang lamaran itu? Kau sendiri yang memberitahukan kepada semua pengikutmu dan aku ikut mendengarkannya, kata Kebo Kanigoro. Siwo bisa mendengarkan semua yang saya ucapkan? Tidak. Waktu itu aku tidak jauh darimu, hanya sebagian yang kau ucapkan saja aku bisa mendengarnya. Karena saat itu angin bertiup agak kencang dari arah dirimu kepadaku, kata Kebo Kanigoro. Hadiwijaya menundukkan kepalanya. Sejak dahulu ia memang mengagumi kemampuan Wonya, Kebo Kanigoro, yang mempunyai ilmu kanuragan yang pinunjul. Ilmunya sudah mengendap dan ia adalah satu-satunya orang yang mampu mewarisi ilmu perguruan Pengging sampai tuntas. Hadiwijaya, kau dari Pajang berkuda langsung menuju kemari? Tanya Wonya. Tidak wo, saya mampir dulu ke rumah Kromo Sungging. Semua soko kayu yang berada di dalam Kadipaten Pajang akan kau sungging? Ya wo, dalam Kadipaten Pajang saya minta supaya ditata dan diukir halus dengan ukiran yang sunggingan yang bagus, seperti ukiran di Keraton Mojopahit. Dan saya pesan untuk dibuatkan sebuah dampar keprabon yang juga diukir dan disungging, kata Hadiwijaya. Dampar keprabon? Tanya Ki Kebo Kanigoro. Ya wo, dampar keprabon yang ukurannya sedikit lebih kecil.
dibandingkan dengan dampar keprabon Kasultanan Demak, tapi lebih besar dibandingkan dengan dampar kadipaten yang bentuknya hanya seperti sebuah dingklik yang berukuran agak tinggi, seperti yang pernah dipakai oleh Eyang Handayaningrat, kata Diwijoyo. Ya, dingklik itu sekarang masih kita simpan di rumah ini, kata Wonya. Belum dampar keprabon yang saya pesan itu selesai, nanti pada waktu pasewakan pertama di Sasono Sewoko, dingklik tinggi yang dipergunakan untuk pasewakan peninggalan Eyang Handayaningrat itu akan saya pakai dulu. Kapan rencana engkau akan mengadakan pasewakan yang pertama? 3 hari lagi, Wo, dan nanti sore akan datang 15 orang prajurit Wiromanggolo untuk sementara diperbantukan ke Pajang. Besok pagi mereka akan memberitahu kepada Bebau tentang adanya pasewakan yang pertama di Kadipaten Pajang, kata Kanjeng Adipati. Ya, besok dingklik untuk pasewakan biar diantar ke Pajang dengan menggunakan sebuah pedati. Ya, Wo, kata Adipati Hadiwijoyo. Kau bawa sebuah keris di lambungmu? Tanya Kebu Kanigoro selanjutnya. Ya, Wo, saya membawa keris Kiai Nogo Siluman, jawab Hadiwijoyo sambil menggeser kerisnya agak ke belakang. Bagus, mulai sekarang setiap kau pergi jangan lupa membawa keris pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Wonya. Ya, Wo, kata Hadiwijoyo. Pembicaraan terhenti ketika pembantunya yang setia membawakan wedang jahe dan beberapa potong ubi rebus. Diminum dulu nggih Adipati. Ini sih Wo buatkan wedang jahe, ubi rebus dan gula aren, kata Ki Purwo. Ya, Wo, terima kasih. Setelah pembantunya pergi ke belakang, Hadiwijoyo mendengar Wonya berkata, lalu rencana lamaran besok siapa saja yang akan mendampingimu ke Demak? Ada beberapa orang tua, Wo. Ki Buyut Banyu Biru, Ki Majasto, Ki Wuragil, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, dan tentu saja saya sangat mengharapkan Ki Wo Kanigoro untuk mendampingi saya ke Demak, kata Adipati Pajang. Baik, setelah saya pertimbangkan beberapa hari, baiklah, besok aku akan mendampingimu ke Demak. Terima kasih, Wo, kata Hadiwijoyo yang hatinya senang kali akhirnya si Wonya bersedia mendampinginya ke Demak, bertemu dengan Sultan Trenggono. Nanti semuanya berkumpul di Kadilangu, Wo, kita berangkat dari sana. Hadiwijoyo, aku tidak berjanji untuk menginap di Kadilangu. Yang penting aku akan bergabung dengan rombonganmu sebelum sampai di Keraton Demak, kata Kebu Kanigoro. Terima kasih, Wo, kata Hadiwijoyo. Wedangnya diminum dulu, kata Wonya sambil mengambil sepotong ubi rebus. Ya, Wo, Hadiwijoyo pun kemudian minum wedang jahe yang telah disajikan oleh si Wonya. Mereka berdua lalu minum wedang jahe sambil makan ubi rebus yang diberi sedikit gula aren. Segar, Wo, wedangnya, kata Hadiwijoyo sambil menyeka keringat yang ada di wajahnya. Berapa saat kemudian Ki Kebu Kanigoro mulai lagi pembicaraannya dengan kemenakannya. Putra Ki Kebu Kenongo, Adipati Pajang Hadiwijoyo. Hadiwijoyo, apakah kau sudah mempersiapkan beberapa orang untuk menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang? Tanya Wonya. Sudah, Wo, nanti akan saya umumkan pada waktu pasewakan di Kadipaten Pajang, kata Hadiwijoyo. Siapa saja yang akan kau angkat menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang? Ada beberapa orang, Wo. Ki Wuragil, Mas Monco, Joko Wilo, Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, serta Wenang, kata Hadiwijoyo. Mereka telah menunjukkan kesetiaan padaku. Mereka ikut babat alas membuat Kadipaten Pajang mulai dari awal. Ya, kata Kebu Kanigoro. Mereka semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi, bisa diandalkan dan pantas menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Ya, Wo, mereka nantinya yang menjadi benteng kekuatan Pajang untuk menghadapi serangan dari luar, kata Hadiwijoyo. Lalu rencanamu tentang acara lamaran nanti bagaimana, Hadiwijoyo?
Kanjeng Sunan Kalijaga menyarankan kalau saya masih punya perhiasan, bisa diberikan kepada Ki Ageng Sekar Kedaton sebagai mas kawinnya. Di samping itu kalau mempunyai kain yang bagus, bisa juga dibawa ke Demak. Ya betul, kata Kanjeng Sunan Kalijaga. Memang sebaiknya begitu. Sebentar, aku ambilkan perhiasannya dulu, kata Kebu Kanigoro. Kemudian ia pun bangkit berdiri dan berjalan menuju ke sebuah ruangan. Berapa saat kemudian Ki Kebu Kanigoro telah kembali sambil membawa 2 buah kotak kayu berukir dan sebuah bumbung yang panjangnya 2 jengkal. Setelah meletakkan kotak kayu dan bambu itu di depan Hadiwijoyo, maka Kebu Kanigoro kembali duduk di tempatnya semula. Ini perhiasannya semuanya peninggalan eyang putrimu Dewi Asmoyowati yang berasal dari keraton Mojopahit. Semula ada 3 buah kotak kayu. Kotak kayu yang satunya telah kuambil dan telah diganti dengan bumbung ini. Ya wo, kotak itu sekarang ada di dalam Kadipaten Pajang. Kotak itu dipakai untuk tempat keris Kyai Nogo Siluman, kata Hadiwijoyo. Baiknya keris Kyai Nogo Siluman nanti kau letakkan pada peloncon tempat keris, sedangkan kotak kayunya dikembalikan lagi menjadi tempat perhiasan, kata wonya. Baik wo, kotak kayu itu dulu saya ambil dari Siwo Purwo untuk tempat keris yang saya sembunyikan di atas pohon beringin. Ya, aku masih mempunyai sebuah peloncon tempat keris. Peloncon itu besok akan aku jadikan satu dengan dampar yang akan dibawa ke Pajang dengan menggunakan pedati, kata Kebu Kanigoro. Ya wo, kata Adipati Hadiwijoyo. Kebu Kanigoro kemudian membuka 2 buah kotak kayu berukir dan membuka tutup bambu penyimpan perhiasan. Lalu isinya dikeluarkan semua. Di atas samben di hadapan Hadiwijoyo dan pamannya terlihat ada belasan perhiasan. Ada beberapa gelang binggel, gelang kana, kalung rantai. Ada yang berukuran panjang dan ada pula yang pendek. Kalung susun 3, kalung berondong, anting-anting, cincin, giwang, tusuk konde, kelat bau, sumping, timang. Semuanya dari emas, bahkan ada beberapa perhiasan yang berteteskan berlian. Mana yang akan dipakai untuk mas kawin wo? Tanya Hadiwijoyo. Kita mempunyai beberapa pasang giwang, anting-anting, tusuk konde, gelang, kalung dan beberapa cincin. Kita ambil masing-masing sepasang untuk acara lamaran nanti, kata wonya. Wonya kemudian memilihkan beberapa perhiasan, lalu semua perhiasan itu dibungkus dengan secarik kain. Ini semua perhiasan yang akan kau bawa ke Demak. Kau masukkan semua ini ke dalam peti yang ada padamu. Apakah ini masih kurang, Hadiwijoyo? Tanya wonya. Cukup wo, semua ini sudah lengkap, kata Hadiwijoyo. Kebu Kanigoro kemudian masukkan sisa perhiasan ke dalam 2 buah peti kayu. Lalu ia pun berkata, kainnya aku ambil dulu. Wonya pun kemudian berdiri mengambil kotak kayu yang berisi perhiasan lalu mengembalikan kotak kayu itu ke dalam kamar. Saat kemudian ia pun keluar lagi sambil membawa sebuah kotak kayu yang berukuran agak besar yang berisi setumpuk kain. Ini kainnya, Hadiwijoyo, masih bagus semua karena di sekelilingnya aku beri beberapa ramuan sehingga tidak ada binatang kecil yang mendekat, kata wonya. Ya wo, jawab Hadiwijoyo. Berapa lembar kain yang akan kau bawa? Tanya wonya. Terserah Siwo saja. Bukalah, 5 lembar sudah cukup. Kita pilihkan kain yang paling bagus, kata wonya. Hadiwijoyo pun kemudian buka kotak kayu, mengeluarkan isinya, lalu memilih beberapa kain, sedangkan sisanya diletakkan di sebelahnya. Kain yang dipilihnya itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu tempatnya semula. Kau bawa kain beserta kotak kayunya. Nanti akan aku buatkan sebuah kotak kayu yang baru untuk tempat sisa kainnya, kata wonya Kebu Kanigoro.
sambil membereskan sisa kain dan membawanya kembali masuk ke dalam kamar. Adipati Hadiwijaya pun kemudian memasukkan perhiasan yang telah dibungkusnya ke dalam kotak kayu, menjadi satu dengan kain yang telah berada di dalamnya. Dikawanya keluar dari kamar sambil membawa selembar kain pembungkus, lalu kotak yang berisi kain dan perhiasan itu pun dibungkusnya. "Bungkusan ini yang nanti kau bawa ke Demak," kata Wono. "Mengenai perlengkapan ubo rampe lainnya, bagaimana Hadiwijaya?" "Semuanya akan dibuatkan oleh para santri Kadilangu, Wo." "Bagus, berarti barang-barang yang akan kau bawa sudah lengkap." "Ya, Wo. Meskipun yang melamar orangnya tidak lengkap. Semuanya adalah laki-laki, tidak ada seorang pun yang perempuan," kata Kanjeng Adipati. "Tidak apa-apa, Hadiwijaya, ibumu telah meninggal, istriku pun juga telah meninggal dunia." Demikianlah maka Hadiwijaya masih berada di Pengging berbicara dengan Kebo Kanigoro sampai matahari mencapai puncaknya. Setelah itu Hadiwijaya pun mohon diri pamit kepada Wonya dan pembantunya yang setia, kembali ke Pajang. "Hati-hati Hadiwijaya, kalau ada kesulitan kau hubungi aku," kata Wonya. "Baik, Wo." "Hati-hati, Nger," kata pembantunya. Hadiwijaya yang membawa sebuah bungkusan segera naik ke punggung kudanya. Lalu dijalankannya kudanya keluar dari halaman rumah peninggalan orang tuanya. Ki Ageng Pengging, kudanya pun berlari menyusuri jalan-jalan di desa Pengging menuju Pajang. Adipati Hadiwijaya melarikan kudanya melaju menuju Pajang. Kudanya lari tidak terlalu kencang dan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Maka perjalanan terasa cepat sekali dan tak lama kemudian bumi Pajang pun telah berada di depan mata. Derap kaki kuda terdengar di sekitar dalam kadipaten. Saat itu Penjawi yang sedang membantu pembangunan rumah bergegas menuju dalam kadipaten. Dan ketika dilihatnya Adipati Hadiwijaya turun dari punggung kudanya, maka ia pun lalu megang tali kendali kudanya dan mengikatnya pada tonggak di halaman dalam kadipaten. "Kakang Penjawi, di mana orang-orang yang lain?" tanya Hadiwijaya. "Ki Wuragil dan Mas Monco sedang membantu para tukang mendirikan beberapa tiang, Kanjeng Adipati," kata Penjawi. Adipati Hadiwijaya lalu berjalan berkeliling melihat beberapa rumah yang sedang dibangun. Dilihatnya tiang-tiang soko telah berdiri. Demikian juga beberapa tiang yang lain. Paling lama 2 pasar lagi rangka rumah mereka sudah terpasang. Tinggal beri atap daun kelapa, diharapkan tidak sampai 1 condro ke depan. Pembangunan beberapa rumah sudah selesai, sehingga mereka tidak perlu tidur berimpitan di Sasono Sewoko. Pembuatan sumur juga sedang berlangsung. Ada beberapa berunjung dari bambu yang dimasukkan ke dalam lubang sumur. Setelah itu diperkuat dengan bambu yang ditancapkan melingkar, mengikuti lingkaran berunjung bambu. Ketika matahari telah condong ke barat, dari arah utara terlihat Joko Wilo sedang berjalan kaki masuki tanah lapang di depan dalam kadipaten, dan di belakangnya 2 orang sedang berjalan sambil menuntun 2 ekor kuda yang diberi beban di punggungnya. Setelah mengikat kudanya pada tonggak yang ada di bawah pohon, Joko Wilo berjalan menuju pendopo, sedangkan 2 orang yang datang bersamanya menunggu di bawah pohon di luar pendopo. Saat kemudian Adipati Hadiwijaya yang saat itu sedang duduk di pendopo menerima kedatangan Joko Wilo yang duduk bersila di hadapannya. "Kau selamat, Joko Wilo," kata Adipati Hadiwijaya. "Atas pangestu Kanjeng Adipati, perjalanan saya dari Banyu Biru berjalan lancar," kata Joko Wilo.